Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sofyan Hadi. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil praktikum di acara 4 praktikum biologi umum. Langsung saja, mari kita bahas. Ada pertanyaan yang pertama tentang ekologi. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antar organisme atau organisme dengan lingkungannya. Berdasarkan perkembangannya, ekologi bisa disebut sebagai ilmu dasar lingkungan, ilmu yang mempelajari makhluk hidup dalam ranah tangganya, atau ilmu yang mempelajari seluruh pola hubungan timbal balik antara makhluk hidup sesamanya dengan komponen di sekitarnya. Ekologi menganut prinsip keseimbangan dan keharmonisan saat semua komponen alam. Ruang lingkup ekologi dapat digambarkan melalui spektrum atau spektrum biologi yang menggambarkan aras-aras atau siklus organisasi kehidupan sebagai susunan gitu. Seperti yang pertama itu makromolekul, kemudian lanjut ke protoplasma, kemudian jadi sel, kemudian menjadi jaringan, kemudian menjadi organ tubuh, lalu menjadi sistem organ, kemudian menjadi organisme dengan organisme menjadi populasi dengan populasi menjadi komunitas, dan komunitas lagi di atasnya ada ekosistem, dan ekosistem dengan ekosistem yang lain membentuk biosfer. Selanjutnya pada percobaan yang selanjutnya, tentu soal nomor 2, yaitu pada rangkaian percobaan yang telah dilakukan dapat 2 rangkaian yang berbeda. Yang pertama rangkaian untuk tempat yang gelap dan 1 rangkaian untuk ditempatkan pada yang terang, di mana dalam 1 rangkaian ini terdapat 5 botol air mineral dan diperlakukan berbeda-beda. Ada yang dimasukkan tanaman hidrilla, dan ada yang dimasukkan ikan cupang, ada yang dimasukkan dua-duanya, dan ada yang airnya saja, dan ada yang hidrinya saja dan air, begitu. Kemudian pada percobaan ini waktu yang digunakan untuk mendapatkan hasil pengamatan yaitu rentan waktu 6 jam sekali, dan jumlah akumulasi jamnya itu terdapat 48 jam. Berikut pembahasannya masing-masing. Pada rangkaian yang terang, yang pertama botol T1, di mana dimasukkan air warna bening dan 1 ekor ikan cupang segar, di mana 6 jam pertama airnya mulai berubah menjadi bening keruh dan ikan cupangnya lincah. Kemudian pada 12 jam selanjutnya air masih tetap bening keruh dan ikannya masih lincah. Selanjutnya pada 24 jam terakhir airnya masih bening keruh dan ikannya mulai bergerak lambat. Kemudian 30 jam selanjutnya airnya masih bening keruh dan ikannya lebih banyak diam. Selanjutnya pada 36 sampai 42 jam selanjutnya airnya masih bening keruh dan ikannya lebih banyak diam dan di permukaan. Kemudian pada 40 jam terakhir airnya masih bening keruh dan ikannya lebih banyak diam, lemah, dan sering di permukaan. Dari hasil pengamatan tersebut bahwa kualitas air sangat menentukan keberlangsungan hidup ikan yang hidup di wadah tersebut, dimana jika kualitas airnya masih bening keruh dan tidak akan terus mengalami penurunan kualitas air, maka tidak menutup kemungkinan bahwa ikan yang hidup atau ikan cupang tersebut akan mengalami mati atau akan mati. Kemudian botol yang kedua pada keadaan terang, tempat yang terang, dimasukkan air warna bening, 1 ekor ikan cupang dan tumbuhan hidrilla, di mana 6 sampai 12 jam airnya itu tidak mengalami perubahan dan ikan cupangnya lincah. Kemudian 18 jam sampai 24 jam setelah dimasukkan bahwa airnya mulai berubah menjadi bening kekuningan dan ikan masih lincah serta hidrilla tetap segar.
Selanjutnya 24 sampai 48 jam setelah dimasukkan, airnya tetap bening, kekuningan, dan ikannya tetap lincah serta hidrilla tetap segar. Dari hasil pengamatan di atas bahwa tanaman hidrilla berperan penting dalam kehidupan ikan di wadah tersebut, dibuktikan dengan kualitas airnya yang terjaga kualitasnya sehingga berdampak positif terhadap ikan cupangnya. Ikan cupangnya tidak mengalami gangguan apapun, ikannya tetap sehat dan lincah. Kemudian pada botol yang ketiga, pada tempat yang terang, didapatkan hasil dimana pada 6-30 jam airnya itu sebelumnya dimasukkan air warna bening dan tumbuhan hidrilla. Kemudian pada 6 jam sampai 30 jam setelah dimasukkan, tumbuhan ini mengalami perubahan di mana airnya itu mulai keruh, bening, dan tumbuhannya itu tetap segar. Kemudian 36 jam sampai 48 setelah dimasukkan, airnya tetap keruh, bening, sedikit kekuningan, dan tumbuhan hidrilla tetap segar. Nah, dari hasil pengamatan di atas, air dan tumbuhan mengalami perubahan. Akan tetapi perubahan air pada percobaan di botol ini berbeda dengan perubahan pada saat ditambahkan seekor ikan cupang, di mana perubahan warna air di botol ini yaitu berwarna kuningan, sedangkan di botol sebelumnya itu hanya berwarna sedikit keruh dan sedikit kekuningan. Kemudian pada botol yang keempat hanya dimasukkan air yang didapatkan bahwa warna air mengalami perubahan menjadi keruh bening. Lalu pada rangkaian yang cepat gelap, pada botol pertama didapatkan bahwa hasil pengamatan menunjukkan bahwa kualitas air sangat menentukan kelangsungan hidup ikan wadah tersebut. Pada rangkaian di tempat gelap, pada botol pertama dimasukkan air warna bening dan 1 ekor ikan cupang segar, di mana 6 jam pertamanya setelah dimasukkan, airnya berubah menjadi bening, keruh, dan ikannya tetap lincah. Kemudian pada 12-18 jam setelah dimasukkan, air masih tetap bening, tidak ada perubahan, dan ikannya masih lincah. Selanjutnya 20 jam selanjutnya itu airnya masih bening, keruh, dan ikannya mulai bergerak lambat. Ada perbedaan dari kelincahan hewannya. Di sini ikannya mulai bergerak lambat. Kemudian 30 jam selanjutnya atau setelah dimasukkan, airnya ini masih mengalami perubahan yaitu keruh, dan ikannya lebih lambat lagi dari yang sebelumnya. Selanjutnya pada 36 jam sampai 42 jam setelah dimasukkan airnya dan ikannya ini lebih banyak diam, airnya tetap keruh, dan ikannya ini tetap kebanyakan berada di dasar dari botol tersebut atau di air tersebut. Jadi dari hasil pengamatan di atas tersebut bahwa kualitas air sangat menentukan keberlangsungan hidup ikan di wadah tersebut. Dimana jika kualitas airnya juga baik, maka akan baik juga penghidupan di sana, dan juga pencahayaan juga itu merupakan komponen yang penting juga untuk keberlangsungan hidup hewan tersebut. Kemudian pada botol yang kedua, di mana dimasukkan air bening, kemudian ikan cupang dan tumbuhan hidrilla, di mana 6-12 jam setelah dimasukkan, airnya tidak mengalami perubahan dan ikannya juga tetap lincah. Selanjutnya pada 18 jam setelah dimasukkan, airnya tidak berubah, akan tetapi hidrillanya sedikit tidak segar. Kemudian 24 jam setelah dimasukkan, airnya mulai bening tapi kekuningan, ikan masih tetap lincah dan hidrilla sedikit tidak segar. Selanjutnya pada 30 jam sampai 36 jam setelah dimasukkan, airnya berubah menjadi keruh kekuningan, ikannya mulai bergerak lambat,
hidrilnya mulai agak kekuningan dan layu. Kemudian pada 42 jam sampai 48 jam setelah dimasukkan, airnya masih keruh kekuningan dari yang sebelumnya. Ikannya lebih banyak diam, kemudian sering di permukaan dan warna memudar, serta tumbuhan hidrida berwarna kekuningan. Dari hasil yang didapatkan tersebut, bahwa tanaman hidrida mengalami gangguan dikarenakan tidak mendapatkan sinar matahari, sehingga berdampak pada kualitas air dan kesehatan ikan. Ini membuktikan bahwa cahaya juga cukup penting untuk keberlangsungan hidup pada tumbuhan. Kemudian pada botol yang ketiga, di mana dimasukkan air bening dan tumbuhan hidrilla, di mana 6-12 jam air mengalami perubahan menjadi keruh bening dan tumbuhan tetap segar. Selanjutnya pada 18-24 jam airnya mengalami perubahan menjadi bening keruh kekuningan dan tumbuhan hidrilla menguning. Kemudian 30-40 jam setelah dimasukkan, air bening keruh kekuningan dan tumbuhan menguning serta terlihat layu. Selanjutnya pada 40 jam air keruh kekuningan, tumbuhan menguning dan layu serta daun yang rontok. Dari hasil pengamatan tersebut, bahwa airnya mengalami perubahan dari bening lalu menjadi keruh dan kekuningan. Hal ini disebabkan karena tidak adanya cahaya yang masuk serta tumbuhan hidrilla pun menjadi layu dan mengakibatkan daunnya rontok dan tidak lama lagi akan mati. Kemudian pada botol keempat dimasukkan air bening saja, dimana hasil pengamatannya hanya mengalami perubahan warna dari yang semula bening menjadi bening keruh, dan itu berlangsung dari jam 6 pertama sampai 40 jam setelahnya. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dari hasil praktikum acara 4 ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.